Selamat pagi ya, atau selamat malam Bapak Ibu semua. Saya akan eh, menyampaikan materi eh, konsep basis data yang akan dilakukan secara asinkronus ya. Jadi eh, minggu lalu ada materi yang belum sempat saya sampaikan, yaitu eh, pada saat itu materi yang saya sampaikan ini sampai dengan penjelasan tentang evolusi dari data model ya. Jadi kan judul awalnya itu kan adalah eh, data model ya, pemodelan data pada basis data. Kemudian eh, terakhir saya menjelaskan tentang evolusi data model dan secara spesifik paling terakhir waktu itu saya menjelaskan bagian relational model ya. Saya selesai minggu lalu menyelesaikan penjelasan pada relational model ini. Kemudian saya sampai di penjelasan tentang entity relationship model ya. Tapi sebelum saya menjelaskan entity relationship model, saya perlu ingatkan kepada para mahasiswa terakhirnya mengenai relational model ini. Jangan lupa Bapak Ibu kalau bentuk diagramnya ya seperti ini ya. Ketika Bapak Ibu mengumpulkan, tolong untuk tidak mengubah atau misalnya Bapak Ibu nanti ada tugas atau apa ya PR-PR gitu ya Bapak Ibu tolong untuk eh, di dalam mengerjakan itu Bapak Ibu tidak menggunakan notasi sendiri ya. Ini kan relational diagram kan seperti ini. Ya buatlah seperti ini saja gitu ya. Jadi ini ada tanda untuk primary key kemudian one to many ini di sisi one-nya itu dengan angka satu dan sisi many itu dengan tak terhingga ya. Tolong itu dikerjakannya yang sesuai dengan notasi. Kemudian di sini nama fieldnya ini di nama kolomnya atributnya ini ditulis semua ya. Ditulis semua ya. Jangan lupa itu juga harus menjadi perhatian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang entity relationship model bahwa kalau relational model ini kita fokusnya pada relasi one, one to many ya. Walaupun di entity relationship model ini juga ada semacam itu, tapi entity relationship model ini berusaha membedakan yang namanya entity dan relationship ya. Entity itu seperti tabel ataupun nama tabel ya. Lebih tepatnya kalau di dalam implementasinya, tapi di dalam teorinya itu kita beri nama eh, entity ya. Entity itu adalah membahas tentang segala sesuatu di mana data akan dikumpulkan dan disimpan ya. Suatu entity digambarkan dalam ERD dengan rectangle atau disebut sebagai entity box. Nama entity itu biasanya dituliskan dalam bentuk capital letters dan di dalam singular form ya. Namanya employee ya, bukan employees ya. Nah, kemudian eh ini dituliskan di sini, usually when applying ERD to the relational model, an entity is mapped to a relational table ya. Jadi entity itu ya nantinya akan di-mapkan ke dalam tabel relasional di mana masing-masing tabel baris pada tabel relasional itu disebut sebagai entity instance atau entity occurrence atau kalau di dalam database tradisional ya namanya record ya. Nah, masing-masing entity ini terdiri dari atribut ya, sekumpulan atribut yang menggambarkan karakteristik dari entity. Jadi misalnya ada entity namanya employee, maka entity employee ini memiliki atribut
Namanya adalah Social Security Number, last name, first name, dan sebagainya. Eh, jadi dengan demikian ada suatu entity namanya employee ya. Entity employee, kemudian ada atribut-atributnya, itu adalah entity ya. Jadi maksudnya di dalam entity relationship model itu entity bersama atribut ini dikelompokkan ke dalam eh, dinamai ya sebagai entity. Nah, kemudian ada juga relationship ya. Relationship itu membahas hubungan antar data, hubungan antar entity. Nah, entity itu menyatakan konektivitas atau relationship antara satu entity dengan entity yang lain ya. Jadi IR model itu memiliki term connectivity atau relationship antara satu entity dengan entity yang lain ya. Biasanya relationship ditulis dalam bentuk kata kerja aktif atau pasif ya. Tapi biasanya lebih seringnya menggunakan kata kerja aktif ya. Contohnya employee learns many skills and employee manage a store ya. Walaupun ada juga yang pasif juga ya. Nah, untuk entity relationship model ini ada nama-namanya ya, ada chain notation, ada crossfoot notation ya, ada UML class diagram notation ya. Untuk mempermudah pembelajaran mahasiswa, maka saya minta mahasiswa untuk mengerjakan atau apa pada saat pengerjaan tugas misalnya, tolong Bapak Ibu menggunakan eh, crossfoot notation saja. Walaupun chain notation juga digunakan, tetapi saya lebih prefernya Bapak Ibu menggunakan crossfoot notation. Mengapa? Karena jika terlalu banyak yang diingat oleh Bapak Ibu, maka akan mempersulit notasinya padahal maksudnya sama. Ya di sini tidak ada nama atribut ya di dalam suatu entity. Kemudian relationship ini kalau one itu ada garis dua, itu dari satu ke minimum satu maksimal satu. Kemudian eh, many itu ada satu garis, ada apa seperti antena tiga gitu ya. Itu maksudnya garis itu satu, kemudian yang antena itu banyak ya. Jadi minimum satu, maksimal banyak. Ya itu kemudian kalau yang itu paling atas itu menyatakan one to many. Kalau yang tengah itu adalah many to many. Kemudian yang paling bawah ini adalah one to one gitu. Kemudian juga ada object oriented model ya yang kalau object oriented model ini database-nya itu dibagi ke dalam eh, namanya ya, namanya itu objek dan dia memiliki eh, apa namanya? Memiliki method ya. Jadi di dalam ini tergantung sudut pandangnya saja. Sebenarnya wujudnya ya nggak jauh beda ya. Jadi semua abstraksi dari real world entity ini dinamakan sebagai objek ya. Objek itu mirip dengan entity. Jadi misalnya objek person ya, kemudian dia punya atribut juga name dan sebagainya. Nah, jadi objek oriented model ini dia memiliki yang namanya eh, objek ya. Selain objek, dia juga memiliki namanya method ya. Method itu adalah seperti set of procedure ya. Jadi method itu misalnya findings person name, changing person name, printing person's address ya. Jadi method itu seperti prosedur-prosedur ya. Sehingga dikatakan, however, a class is different from an entity set in that it contains a set of procedure.
known as method ya. Method itu seperti prosedur-prosedur itu. Nah, ini eh, gambarannya kalau object oriented itu seperti seperti apa representasinya yang menggunakan UML class diagram kalau di sini atau menggunakan object representation ya. Nah, berikutnya ini secara singkat saya akan membahas bahwa saat ini ada suatu eh, data yang luar biasa besar secara volume, secara kecepatan perubahan dan jenis datanya, sehingga ini adalah database big data ya, yang dimana sekarang ini ada banyak data yang masuk secara cepat karena adanya eh, sensor data yang masuk ataupun banyaknya sosial media data yang eh, terus-menerus eh, secara cepat menambahkan data-data yang ada ya. Nah, itu namanya era sekarang ini namanya era big data ya. Data yang secara cepat terus bertambah sehingga menyebabkan keprimaan di dalam hardware dan scalability ya. Nah, sehingga sedikit nah sebelum masuk ke apa database yang digunakan, maka perlu disampaikan bahwa ada 3V ya. Sebenarnya ini ada yang bilang 5V atau berapa V. Ya, pertama dari sisi volume ya, kita lihat dulu nih bahwa database itu secara volume itu jauh meningkat tajam dibanding 1 dekade yang lalu. Karena banyaknya data eh, sosial media, walaupun 10 tahun lalu sudah ada, tetapi sosial media data dan sensor data yang masuk itu jauh lebih cepat, lebih banyak ya. Kemudian velocity ya, kecepatan perubahan data untuk menghasilkan informasi data yang terus dikumpulkan, data yang masuk itu kecepatannya sangat meningkat tajam ya. Kemudian jenis datanya itu macam-macam. Kita tidak bisa mengkategorikan, oh saya maunya data teks saja, tidak bisa. Bisa data video, bisa data gambar, bisa data suara ya. Jadi ada banyak data di situ. Nah, eh, ini menyebabkan kita harus memikirkan caranya untuk menyimpan data-data seperti ini, ya. Nah, ini juga ada tambahan karakteristik ya, bahwa mungkin penambahan data yang cepat ini tidak terstruktur datanya. Juga data-data itu bertambahan, pertambahan barisnya itu terlalu banyak. Pertambahan baris terlalu banyak, kadang-kadang tidak terstruktur. Nah, sehingga kita harus memikirkan approach yang berbeda ya. Saat ini ada teknologi big data seperti Hadoop, MapReduce, dan NoSQL. Nah, secara khusus ini adalah eh, penyimpanan data dengan menggunakan eh, NoSQL itu menggunakan key value model ya. Jadi dia menggunakan eh, primary key, kemudian dia ada key-nya. Key-nya itu ya nama nama atributnya apa, nilainya berapa ya. Karena sedemikian eh, perlunya data itu disimpan secara general dan mampu memenuhi ekspektasi data yang eh, penambahannya sangat cepat, banyak, dan bervariasi bentuknya, maka kemudian akan dibuat dengan key value model seperti ini ya. Itu adalah pendekatan terbaru dari database. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan ya. Saya kira, nah ini summary-nya ya.
summary dari semua yang tadi, di mana kita sekarang masih menggunakan relational model ya. Ini di Indonesia masih sangat banyak dan sampai sekarang masih banyak digunakan dan terus berkembang ya. Nah, kemudian ada yang terbaru inilah NoSQL ya. Mungkin kita akan mudah-mudahan dapat membahas ini sekali waktu mengenai NoSQL ini. Nah, ini sedikit mengenai level level data abstraksi ya. Jadi bahwa paling bawah itu physical model ya. Kemudian maksudnya physical model itu kita memikirkan eh, fisiknya, memikirkan eh, bentuknya secara fisiknya, penyimpanan datanya seperti apa, ukurannya bagaimana. Nah, kalau logical itu kita memikirkan logical view dari misalnya primary key-nya, foreign key-nya, kemudian hubungan database-nya seperti apa. Lalu kemudian kalau end user ini dia akan melihat dari luar ya, dia yang penting datanya ada. Nah, itu adalah degree of data abstraction. Eh, Lingkatan bagaimana seseorang memandang suatu data yang ada ya, database-nya itu seperti bagaimana. Eh, apa bentuk-bentuknya seperti apa misalnya levelnya atau tingkatan eh, tingkatan cara pandangnya itu seperti apa ya gitu. Jadi semakin semakin tinggi saat ini, maka semakin tinggi apa? Semakin maksudnya semakin waktu berlalu, semakin mendekati waktu masa depan itu semakin abstraksinya itu semakin tinggi. Jadi kita sebenarnya sudah tidak terlalu memikirkan physical modelnya itu. Kita berpikir ke logical logical view-nya, kemudian tapi kalau user tetap saja memikirkan sisi eh, tertinggi ya, eksternal model ya. Dia tidak terlalu memikirkan pusing bagaimana data simpan dan sebagainya. Yang penting dia lihat happy, datanya ada, datanya terintegrasi dan data integrity datanya bagus gitu ya. Dan mudah diolah dan sebagainya. Nah, saya kira itu eh, materi yang belum sempat disampaikan di minggu lalu. Saya sampaikan yang ini dulu, baru kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya pada pertemuan yang keempat minggu ini. Terima kasih.